Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Scorpio di minggu ini dari tanggal 7 hingga tanggal 13 Agustus 2023. Lama sudah saya tidak tampil di ramalan asmara ya. Mohon maaf untuk teman-teman Scorpio. Kebetulan sebelumnya saya agak sibuk dengan kegiatan di luar sehingga ramalan asmara terabaikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin lancar lagi ya. Dan terima kasih buat kamu yang senantiasa hadir untuk menyaksikan video-video Lexi. Oke, saya mulai ya. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Bacaan ini juga bisa vice versa, untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau bukan milik kamu, bisa jadi milik pasangan kamu. Untuk kami yang punya pasangan, orang lama, orang baru, tergantung dengan siapa kamu sedang dealing. Ada Seven of Cups, Queen of Swords, Three of Swords, The Devil, The Magician, Ace of Cups, Six of Cups, juga Wheel of Fortune. Untuk the bottom of the deck kamu ada The Fool dan juga Three of Wands. Ada hubungan yang rumit, kompleks, on-off, kadang aktif, kadang redup, gak jelas. Kamu mungkin lagi bingung, lagi pusing mikirin sebenarnya asmara aku ini gimana ya, gak jelas hingga sekarang, gak dapat jodoh. Setiap kali ketemu sama seseorang cuma mau ngemanfaatin aja, main-main aja. Ada beberapa di antara kamu mungkin selalu dealing dengan seseorang yang baru untuk memanfaatin uang kamu atau transportasi, lumayan ada yang antar jemput. Mengetahui fakta yang seperti itu, tentunya ada sakit hati. Aku berbuat baik, tapi yang aku dapat selalu disakitin, dimanfaatin. Kapan ya Tuhan itu menunjukkan samaku seseorang yang benar-benar tulus samaku? Ada The Magician dan juga Ace of Cups. Ada yang lagi berbunga-bunga, jatuh hati, tertarik. Kalau bukan kamu The Magician ini, seseorang yang tertarik bisa jadi adalah seseorang terhadap kamu. Cuma ada Seven of Cups ya. Kalau ada seseorang yang tertarik sama kamu, mungkin kamu akan mempertanyakan dia itu maunya apa dari aku. Apakah dia benar-benar serius atau cuma mau manfaatkan? Mungkin karena pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Acap kali kamu berada pada pattern yang sama, lingkaran yang sama, di mana ketemu orang-orang yang ngemanfaatin aja terus gitu. Jadi ketika kamu ketemu sama seseorang yang baru, kamu akan mempertanyakan, dia itu serius atau cuma mau main-main aja sama aku? Ada Queen of Swords, ada yang single parent. Kalau bukan single parent, bisa jadi kamu umurnya udah cukup ya, udah cukup banyak. Ada Six of Cups, ada yang ingin balikan. Ada kenangan-kenangan yang terekam, terulang kembali di ingatan kamu di minggu ini. Bisa jadi dengan mantan kamu, atau ini bisa jadi berupa hayalan, angan-angan hasrat kamu mengenai figur karakter seseorang yang kamu idam-idamkan. Kamu mungkin bersemangat atau berhasrat pengen ngejalin hubungan dengan seseorang yang harus begini gitu ya. Mungkin ada satu paket itu karakternya gimana, personalitinya, ciri-cirinya, atau bagaimana hati dan pikirannya terhadap kamu. Tapi dengan adanya Seven of Cups ini, justru sebaliknya ya, saya ngerasa energi kamu ini perlu kamu sikapi dengan tegas. Karena semakin kamu berhasrat mencari atau memperoleh seseorang yang kamu idamkan tadi, justru seseorang ini malah membel dia. Kalau nggak memanfaatkan kamu, ya bisa jadi dia ninggalin kamu. Justru di sini dengan adanya Seven of Cups ini, saya ngerasa ada baiknya kamu stand up for yourself, love yourself first. Cintai atau berdiri untuk diri kamu sendiri dulu gitu. Setelah kamu benar-benar udah mengerti, paham, dan kamu udah tahu bagaimana mencintai diri sendiri, maka dengan sendirinya seseorang yang akan dipertemukan oleh semesta terhadap kamu adalah seseorang yang datang ke kamu bukan untuk bersandar, tetapi ayo kita membentuk satu tim, partner. Dan di dalam menjalin hubungan itu kan kita harusnya bisa disebut sebagai partner ya, bukan satu yang sebagai tiangnya, satu lagi cuma nyandar aja kan. Ini bisa jadi masalah juga suatu saat. Kalau kamu ingin
pasangan yang benar-benar menghargai kamu, mencintai kamu, atau menerima kamu apa adanya, terlebih dahulu kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Tahan berdiri sendiri, tahan sendiri dulu ya, menjalani hidup kamu sehari-hari tanpa pasangan, hingga pada akhirnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang memiliki karakter yang sama seperti kamu tadi. Sehingga pada akhirnya kedua insan ini dipersatukan sebagai partner, bukan kamu yang nyandar atau si dia yang nyandar ke kamu gitu ya kan. Kalau misalnya ada salah satu yang nyandar kayak gini kan, yang disandarin nih terakhir bisa jadi ngerasa super power, memiliki otoritas untuk mendeterminasi atau neken-neken yang satu lagi merasa tersiksa kan gitu. Jadi hubungan yang semacam ini dependent, bergantung, sebenarnya nggak sehat. Hubungan yang sehat itu adalah sama-sama independen, sama-sama mencintai diri sendiri masing-masing. Si A mencintai dirinya, si B mencintai dirinya, lalu mereka ketemu membentuk satu tim untuk memadu kasih, berbagi. Jadi ini berbagi namanya teamwork gitu ya, bukannya untuk hanya terima-terima aja dari seseorang. Ada three of swords, ada sakit hati, ada keinginan untuk balikan. Bisa jadi ini bukan keinginan untuk balikan, tapi ada rekaman kenangan yang terngiang di kepala kamu di minggu ini, teringat-ingat lagi itu. Untuk beberapa di antara kamu yang mungkin pernah dealing sama seseorang yang benar-benar kamu sukai, kamu udah seneng sama dia, tapi ternyata nyakitin hati kamu bakalan teringat-teringat sama si dia. Untuk kamu yang udah punya pasangan berumah tangga, biasa ya, di dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, dan biasanya masalah itu aja terus gitu. Saya ngerasa masalah antara kamu dengan pasangan kamu itu aja terus. Ada uring-uringan, ada yang merasa nggak puas. Salah satu di antara kamu dan pasangan ada yang merasa kurang puas dalam hal ranjang. Ketika ada salah satu yang nggak puas ini tadi mengekspresikan ketidakpuasannya lewat kemarahan atau sikap cuek, ada sakit hati. Bisa jadi kamu yang sakit hati ini. Kamu teringat pada momen-momen ketika kalian bahagia. Wah, dia berubah sekarang. Sekarang dia jadi kasar, cuek, gak peduli sama aku. Padahal kalau dulu dia itu lembut banget, dia perhatian banget. Kenapa ya dia seperti itu? Jadi pada saat pasangan kamu udah ngecuekin kamu jadi ngerasa sendiri, ngerasa diabaikan. Ada Wheel of Fortune. Beberapa di antara kamu akan ada yang melakukan perjalanan. Juga Wheel of Fortune ini merupakan sesuatu yang terjadi mendadak. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan ketemu dengan seseorang tanpa kamu sadari. Seseorang ini akan semakin dekat dengan kamu. Seorang ini ada di lingkungan pekerjaan kamu ya. Ada teamwork nih. Kalau nggak di lingkungan pekerjaan, bisa jadi di organisasi atau perkumpulan kamu dan teman-teman kamu. Ada 8 of Cups, 10 of Cups, 3 of Pentacles, 2 of Swords, 8 of Wands, Judgment, 7 of Cups, 9 of Cups, the Hangman, dan the bottom of the deck kamu ada 6 of Pentacles, 2 of Pentacles. Yap. Ada hasrat, ada obsesi, ada sesuatu yang enggak ingin kamu ceritakan sama orang lain. Ini seperti dark side ya, bagian tergelapnya kamu yang gak ingin kamu ceritakan sama siapapun atau bahkan sama pasangan kamu. Kamu mungkin pengen explore lebih jauh lagi sehubungan dengan hubungan intim atau diranjang, kegiatan diranjang. Kamu mungkin ngerasa kecewa, ada sesuatu hal yang kurang memuaskan kamu. Pasangan kamu nggak sepenuhnya bisa memuaskan kamu. Energi The Magician ini dan 8 of Wands ini merupakan cerminan di mana ada hasrat-hasrat atau pikiran-pikiran yang kreatif ya dalam hubungan sexuality. Itu kan dia pengen coba ini itu teknik A, B, C gitu ya kan. Berbagai macam hal yang menggoda itu pengen dicoba. Mungkin nggak sepenuhnya kamu dapatkan feel itu, rasa itu dari pasangan kamu. Beberapa di antara kamu malah saya ngerasa sebaliknya ya.
pasangan kamu menghindar sepertinya dalam hal sexuality. Mungkin dia yang di sini yang explore atau ada aktivitas seksual yang eksploratif yang dia lakukan di luar kamu, hubungan kamu dengan si dia. Sehingga dengan kamu jarang melakukan hal itu. Kalau pasangan ya tidak pernah disentuh sama pasangannya, pasti kan ada kerinduan atau kesedihan. Kenapa dia jarang membelaiku? Padahal dulu dia sering bela-belai aku. Sekarang kenapa enggak ya? Itu mungkin di sini kamu akan itu mungkin yang membuat kamu akan sedih. Kesimpulan paling utama dari bacaan ini, ada orang ketiga, ada kekecewaan, ada hasrat, ada tabu, sesuatu hal yang sebenarnya nggak layak untuk diceritakan. Ini berhubungan dengan hubungan ranjang sexuality atau hubungan intim. Untuk kamu yang jomblo, bisa jadi ya, ini adalah kerinduan kamu, dimana udah pengen punya pasangan. Ya, kalau bisa kan nikah. Kalau melakukan hal-hal yang seperti itu di luar nikah kan, itu nggak baik berdasarkan agama. Ada baiknya langsung nikah, karena udah bayangan-bayangannya udah ke hal-hal yang tabu tadi. Ada kerinduan akan hal itu. Sepertinya udah pernah. Biasanya orang kalau udah rindu melakukan sesuatu berhubungan dengan ranjang, sebelum-sebelumnya udah pernah nyoba dia. Kesimpulan yang kedua, ada orang ketiga yang hadir di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Saya nggak bisa memastikan orang ketiga ini siapa yang menghadirkan. Bisa kamu atau bisa jadi pasangan kamu. Dan yang pasti orang baru ini sangat menggairahkan. Dia lebih atraktif atau lebih menggairahkan dirasa. Ada hubungan yang semakin memuncak. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.